Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukitharjo, Bapak Bowo Santoso SPD. Yang terhormat Bapak Ibu beserta karyawan SD Negeri 2 Bukitharjo. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kekuatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri acara berbagi praktik baik penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Teguh Wiono, Sarjana Pendidikan. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa dengan mengharap ridhonya. Semoga acara pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini acara berbagi praktik baik penerapan budaya positif yang akan dilakukan Bapak Teguh Wiono, di antaranya yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang kelima materi inti penerapan budaya positif, dan yang keenam penutup. Untuk itu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin semua dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmati. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak. Semoga acara pada siang hari ini
dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk mengucapkan puji dan syukur kehadiran-Mu. Berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu, kami keluarga besar SDN 2 Bumi Harjo tidak melaksanakan acara berbagi praktik baik. Kami memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua suatu nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami sekalian. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kekhilafan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha Pendengar dan Maha Pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi yang telah membawakan doa pada kesempatan siang hari ini. Semoga acara ini nanti sampai selesai berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bumi Harjo. Kepada beliau Bapak Bowo Santoso, Sarjana Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala yang kami hormati Bapak Teguh Wiono selaku calon ketua atas mewakili, dan kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD di Bumi Harjo. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu yang salah saya. Semoga tercurah wajibnya kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapat sahabat beliau dari jalan Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Bapak Teguh Wiono akan melaksanakan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Saya berharap nanti setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu semuanya dapat menerapkan hal ini di kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat seperti itu. Harapan dari kami sehingga nanti anak-anak juga nanti dapat meniru apa yang telah kita laksanakan seperti itu. Karena kita sebagai salah satu pendidik yang harus diikuti, didukung, dan ditiru seperti itu. Dan untuk semuanya saja nanti bisa untuk berbagi praktik yang baik. Tidak ada waktu ya selaku CBB, Bapak Ibu guru semua juga bisa melaksanakan kegiatan hal semacam ini untuk apa? Untuk kemajuan sekolah kita seperti itu. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi ini adalah untuk kepentingan sekolah. Agar sekolah nanti dapat lebih
baik, lebih berkembang, lebih maju, ya, seperti itu. Itulah harapan dari saya selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Mulyarjo. Mungkin itu ya Bapak Ibu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Santoso, Sarjana Pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu acara inti pada kesempatan siang hari ini, yaitu penyampaian praktik baik penerapan budaya positif oleh Bapak Teguh Wiono, Sarjana Pendidikan, yaitu beliau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Kepada beliau Bapak Teguh disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bawa Santoso SPT selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mulyarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 2 Mulyarjo. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita aturkan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita dapat menghadiri apa yang menjadi undangan dan kegiatan pada siang hari ini dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Islam yang akan menerima syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas perkenan jenengan menghadirkan ataupun meluangkan waktu panjenengan yang mungkin enaknya untuk istirahat, untuk mengerjakan administrasi atau yang lain sebagainya, tetapi panjenengan bersedia untuk meluangkan, yaitu menghadiri kegiatan berbagi pada siang hari ini, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, di sini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa ilmu apa yang telah saya dapatkan pada kesempatan pada saat pendidikan di guru penggerak angkatan 11 yang saya alami. Dan apabila nanti ada kesalahan ataupun saya di dalam menyampaikan, sekali lagi saya mohon maaf, maka panjenengan bisa mengingatkan kepada saya yang benar seperti ini Pak, seperti itu Pak. Maka kami mohon masukan serta saran juga dari panjenengan semuanya. Lanjut lagi. Yang selanjutnya, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman juga semuanya. Mari kita selalu bersama untuk selalu belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah tercinta ini. Mengapa saya selalu menampilkan foto kita bersama selalu menjadi istilahnya senjata? Karena tanpa kebersamaan kita tidak akan menjadi yang sekarang. Tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa memajukan sekolah kita. Nah itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya dan juga karyawan serta Bapak Kepala Sekolah. Di sini yang pertama saya akan sedikit mengulang apa yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah segala cara, segala suatu hal yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Tugas kita sebagai guru tidak bisa berubah, akan tetapi kita bertugas untuk menuntun kodrat yang ada pada anak. Nah pada saat ini mungkin belum terlihat, dan tugas kita yaitu untuk memunculkan segala kodrat, segala minat, segala bakat yang ada pada anak agar bisa berkembang, sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa dalam pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman,
sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi bersifat dinamis. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa dalam memberikan pendidikan kepada anak, kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman sekarang. Jangan sampai kita mendidik anak didik kita itu istilahnya mengumpamakan, itu menyamakan sama seperti halnya kita dahulu, karena zamannya sudah berbeda. Lanjut lagi. Kemudian dari refleksi pemikiran Gajah Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran, menjadi itu seorang guru itu adalah sebuah anugerah yang terindah. Tidak hanya seorang guru, intinya kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di sebuah sekolah itu merupakan anugerah yang terindah. Mengapa? Karena guru adalah profesi yang mulia, yang memiliki tingkatan tersendiri dalam melakukan tugas dan amanah. Sebagai seorang perlakuan kepada siswa dengan tuntunan tugas dan lebih fokus kepada intelektual atau kognitif saja. Kadang tidak memiliki kebiasaan dengan pola pembelajaran yang membuat mereka berkembang dengan potensi dan segala potensi yang dimilikinya. Kemudian akhirnya anak tersebut tidak bersemangat atau kurang meminati suatu pelajaran tertentu, atau semangat untuk belajarnya menjadi berkurang dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menerapkan pola pembelajaran yang kreatif, inovasi, menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik. Jadi intinya kita sebagai pendidik harus bisa membuat sebuah kreasi baru, inovasi baru, dan hal-hal yang menyenangkan agar anak-anak itu semangat untuk belajar. Memang benar apa yang disampaikan dalam pembelajaran filosofi Gajah Dewantara, bahwa kita harus berhamba pada murid, kita harus menuruti keinginan murid, asalkan keinginan tersebut yaitu bertujuan untuk menumbuhkan semangat pembelajaran. Akan tetapi banyak sekali bapak ibu guru mungkin di luar sana yang menyalahartikan. Artinya bapak ibu, artinya yang dimaksud menuruti itu ketika keinginan anak semua dituruti. Hal itu memang kurang pas, karena apa? Keinginan yang kita turuti itu artinya keinginan untuk menciptakan, menumbuhkan semangat belajar para peserta didik kita. Dan itu yang perlu kita tekankan. Monggo bisa Bapak Ibu santai saja, meskipun ini didokumentasi tapi kelihatannya tegang, santai mawon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu artinya intinya kebiasaan yang baik di sekolah. Nah, kebiasaan itu dengan tujuan apa? Agar menjadikan pribadi siswa itu menjadi baik, kemudian dia juga kritis, tetapi juga penuh hormat. Banyak sekali sekarang anak-anak yang kritis tetapi tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada kita sebagai guru. Harus nomor Bapak Ibu. Iya. Maka dari itu tugas kita harus membuat mereka kritis, tetapi tetap yang nomor satu adalah bagaimana mereka bisa tetap hormat dan patuh kepada kita selaku tenaga kependidikan. Kemudian konsep utama budaya positif dan nanti akan kami bahas satu persatu, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari setiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya terdiferensiasi yaitu adalah bagaimana kita selalu memberikan metode pembelajaran, model pembelajaran sesuai dengan
keinginan murid. Intinya bagaimana mereka senang, bagaimana mereka bisa menerima materi apa yang kita sampaikan dengan nyaman dan senang. Karena sesungguhnya pembelajaran tidak harus di dalam kelas, bahkan ketika pembelajaran pun, ketika anak-anak meminta mungkin diputarkan lagu, monggo panjenengan putarkan, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita bisa mengkondisikan anak yaitu bisa tenang menikmati. Itu berlaku bagi kelas yang 3, 4, 5, 6. Mungkin kalau 1, 2 memang belum. Kelas 1, 2 mungkin spesialisnya tetap di Bu Ais dan Bu Tri Suryati. Karena kalau di kelas atas mungkin saya dan Pak Rahmat, kalau disuruh mengajar kelas bawah mungkin anak-anak kabur semuanya. Ada yang menilai Pak Gala, ada yang menilai mungkin tidak bisa mengkondisikan kelasnya. Maka kelas 1, 2 bagaimana caranya, tentunya Bapak Ibu guru kelas bawah lebih kreatif daripada kami yang ada di kelas atas. Tentang profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita membawa anak-anak nyaman dalam belajarnya. Misalnya seperti yang saya contohkan itu kemarin itu masih kelasnya Mas Ilham, kelas 5 dahulu, tentang perubahan zat. Itu pembelajaran di luar kelas. Kemudian yang sebelahnya itu pembelajaran bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada anak. Inginnya anak apa, mari kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi bersama-sama. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon yang tabel sebelah kanan, kemudian tabel sebelah kiri teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba atau mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernahkah kita melakukan hal seperti itu Bapak Ibu? Pernah bukan? Kalau saya sendiri pernah, sering mencoba untuk mempengaruhi orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah? Pernah. Kemudian kalau teori kontrol atau pilihan, kita tidak berusaha mempengaruhi, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, diberikan sebuah pengertian. Kemudian bawahnya, perilaku buruk biasanya kita melihat sebagai suatu kesalahan. Itulah yang ada di pikiran saya, diri saya pribadi. Kemudian kalau di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan, meskipun itu adalah suatu hal keburukan. Pasti orang tersebut melakukan hal kejahatan, hal yang buruk, pasti semua memiliki dasar atau memiliki sebuah tujuan. Kemudian yang bawah, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian yang teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang dan menang. Jadi yang kedua adalah makna disiplin positif. Apakah makna disiplin positif itu? Dalam bahasa Latin yang artinya disiplin, yang artinya sebuah belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya apa? Ketika kita mendengar kata istilah disiplin, tentunya di benak kita tidak nyaman. Ya, misalnya kita sebagai siswa jam 7 masuk karena kita semua di sini pernah mengalami sebagai siswa atau murid.
masuk meneh. Benar Bapak Ibu? Ya benar. Disitulah makna disiplin, yaitu kita kaitkan dengan rasa ketidaknyamanan. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya kita sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan murid yang melaksanakan kedisiplinan itu berawal dari motivasi intrinsik, artinya dari diri sendiri, bukan dari faktor ekstrinsik, bukan dari faktor orang lain. Seperti halnya ketika kita beribadah, maka sebisa mungkin kita berusaha menimbulkan motivasi itu karena dari diri kita, karena kita membutuhkan Allah, bukan dari orang lain, artinya mencari pujian. Lanjut, satu lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Artinya, intinya secara garis besar adalah kesadaran pribadi. Lanjut Bu. Disiplin adalah kemauan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan ataupun sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu melakukan setiap kegiatannya itu berdasarkan kebutuhannya itu. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Kita bekerja untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau dianggap mampu, dianggap hebat oleh orang lain, diakui oleh orang lain tentang keahliannya. Yang keempat tentang kebebasan, dan yang kelima tentang kesenangan. Nah, dari kelima dasar ini, mengapa yang tiga saya beri tanda hijau? Ya tidak ngantuk. No Putri. Ya Putri kasih sayang. Putri kasih sayang. Saya terlintas di benaknya. Ya, yang pertama sudah pasti bahwa seseorang itu melakukan aktivitas suatu pekerjaan, suatu istilahnya profesi. Itu yang pertama tetap untuk bertahan hidup. Kemudian kalau niat untuk lillahi ta'ala itu mesti nomor 2 dulu. Tidak mungkin niat lillahi ta'ala kemudian baru untuk bertahan hidup. Tetap yang pertama mesti setiap orang untuk mempertahankan hidupnya. Baru yang kedua diiringi yaitu niatkan apa yang kita kerjakan untuk ibadah agar bernilai pahala. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi sudah tercukupi, maka tidak akan mungkin akan terjadi sebuah kejahatan itu bertahan hidup. Jika kebutuhan kita, kebutuhan makan, minum tidak tercukupi, maka pastinya akan bisa menimbulkan sebuah kejahatan. Contohnya banyak terjadi perampokan. Itu salah satu usaha mereka. Niatnya apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Bu Tri tadi dan Pak Romat tentang kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi siapapun. Karena apa? Entah itu sudah berkeluarga ataupun belum. Kalau yang belum berkeluarga, tentunya ketika kurang kasih sayang dari orang tua, maka akan menimbulkan anak tersebut bisa menjadi istilahnya lepas kontrol, bisa menjadi brutal dan lain sebagainya. Kemudian bagi untuk yang sudah berkeluarga, kalau terjadi kekurangan kasih sayang atau kurang kasih sayang dan kurang rasa diterima, maka akan terjadi sebuah
kejelekan, keburukan yang bisa menghampiri rumah tangga kita. Contohnya apa? Banyak sekali terjadi kasus apa? Ya, mencari kasih sayang kepada orang lain. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Maka kita harus ingat bahwa eling lan mas bodo kata benar betul. Bapak sampean Pak Yanto eling karo sapa lan mas bodo karo sapa. Ya, betul. Semuanya memang benar. Jadi yang perlu kita kundali itu adalah kita menjadi seperti ini, seorang suami atau istri sukses atau kesuksesan seorang suami atau istri. Di balik itu ada doa seorang pasangan yang selalu menyertai kita dan anak kita, seperti itu. Betul Bu Guru Agama? Betul. Kemudian yang ketiga, dasar kebutuhan manusia yang ketiga adalah tentang penguasaan. Artinya apa? Seseorang melakukan perbuatan, suatu tindakan, itu ingin diakui oleh orang lain bahwa saya itu bisa loh seperti ini, saya itu hebat. Nah, maka dari itu, itulah ada beberapa dasar manusia melakukan suatu perbuatan, misalnya ataupun apa saja. Kelima ini adalah dasar-dasar perbuatan manusia. Dan yang keempat adalah kebebasan. Dan juga yang keenam, yang kelima adalah kesenangan. Itu realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut. Dalam sebuah kasus, Buati guru kelas 5 SD cerita sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang sering kali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal tersebut? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Wati sebaiknya mencari tahu alasan Andi melakukan tindakan tersebut apa, agar Bu Wati mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi. Jadi kita ketika ada anak yang suka malah ikan sane, maka kita jangan sampai langsung memarahi, tapi kita identifikasi dulu kira-kira apa penyebabnya bisa terjadi hal seperti itu. Yang pertama, Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kemudian teman Andi jadi memperhatikan. Yang ketiga, Andi merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Andi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi ada 5 faktor kemungkinan mengapa Andi itu selalu melakukan hal tersebut, selalu meminta ataupun meminta dengan paksa bekal temannya. Jadi ada 5 faktornya yang mungkin bisa muncul yang mendasari Andi berbuat seperti itu. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi eksternal tadi yang artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam menerapkan disiplin, kita melaksanakan disiplin, seseorang itu ada 3 motivasi. Termasuk kita sebagai guru ataupun siswa, itu ada 3 motivasi. Yang pertama, kita berusaha tertib untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi kita absen pagi itu dengan motivasi agar tidak terpanggil dari dinas, mungkin memenuhi kewajiban, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu namanya juga motivasi eksternal. Artinya apa? Imbalan dari orang lain.
Misalnya kita melakukan suatu kebaikan mengharapkan sebuah imbalan. Ketika saya menolong seorang, saya tolong orang tersebut yang sedang kesusahan supaya nanti saya diberikan imbalan uang 100.000 karena yang saya tolong adalah orang kaya. Itu motivasi yang kedua, mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sehingga bisa menjadi panutan dan keteladanan bagi siapapun. Inilah yang dikatakan motivasi internal, yaitu yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Maka dari itu saya mengajak diri saya sendiri, mudah-mudahan saya bisa menjadi yang di puncak nomor 3, yaitu setiap melakukan kegiatan selalu berusaha untuk menghargai diri sendiri dari kesadaran sendiri sehingga bisa menjadi keteladanan anak-anak dan juga di masyarakat. Mengapa saya mengajak diri saya sendiri? Kalau mengajak dengan berat nanti bisa istilahnya belum pantas karena saya sendiri masih berusaha. Saya memotivasi diri saya sendiri semoga bisa mencapai titik yang nomor 3. Lanjut Bu. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik tadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik juga, dan juga menghargai nilai diri kebajikan diri sendiri. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, artinya dari dirinya sendiri. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Kita kurang menguasai pelajaran matematika sehingga dapat pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat pelajaran matematika, Pak Bayu menanyakan pertanyaan. Sita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan teman-teman Sita menertawakan Sita yang tergagap dan malu luar biasa, sehingga meminta Sita untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil memegang hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu, Bapak Ibu? Apakah panjenengan setuju, Bapak Ibu? Ketika ada anak yang seperti itu tergugup, melawan mungkin di kelas, ketika kita tanya tergugup, kemudian kita suruh maju untuk mungkin memegang hidung ataupun apa. Setuju atau tidak? Tidak. Mengapa? 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 Putri? Ya, karena hal tersebut merupakan sebuah hukuman. Menurut Anda, tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa tadi Ibu? Ya, hukuman. Karena tidak ada kaitannya dengan materi pelajaran. Hal itu. Di sini, siap. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang sangat lama ataupun jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak selalu menghargai kedisiplinan. Yang keempat, paksaan. Dalam hukuman mau tidak mau harus dilaksanakan atau dinamakan paksaan. Kemudian yang
konsekuensi itu adalah sebuah stimulus atau tanggapan. Yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang lebih baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu pada hukuman. Akan tetapi, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Yang di depan ada sebuah soal yang mungkin bisa Bapak Ibu pelajari. Mari kita pelajari bersama. Monggo bisa jadi Ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada soal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas-kertas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Sudah Pak Bu?
Pak Rahmat nomor 1 tadi. Sudah selesai. Lanjut Bu, kita buka bersama-sama. Kita koreksi slide berikutnya. Pertama, yang pertama hukuman. Sepakat semuanya nih. Yang kedua juga hukuman. 3 hukuman. 4 konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Yang terakhir itu apa Bu? Nah, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sering sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu kehukuman. Karena kalau konsekuensi itu bagaimana caranya murid bisa mengenakan sepatu hitam, entah itu mengambil ataupun disuruh gurunya WA orang tuanya. Itu sebuah konsekuensi bagaimana murid meminjam HP gurunya mungkin agar bisa menggunakan sepatu hitam. Karena kalau sehari tidak menggunakan sepatu hitam itu sama saja hukuman fisik di sekolah. Seperti itu Bu, sudah jelas ya. Kemudian yang terakhir nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu sebuah konsekuensi. Ada pertanyaan yang terakhir? Enggak apa-apa, jawaban. Kan jawaban kita bervariasi, apa karena itu mengapa dikatakan konsekuensi, karena itu PJOK. Jadi ada pelajaran larinya. Jadi disuruh untuk lari. Nah, itu sebuah konsekuensi. Intinya konsekuensi itu ketika kita melakukan kesalahan, kita tersadar bagaimana caranya mengaitkan dengan kondisi. Tapi kalau hukuman terkadang, kalau hukuman tidak ada kaitannya dengan materi ataupun tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan, mau tidak mau harus dilaksanakan. Lanjut Bu. Kemudian restitusi posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai seorang guru ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, kita biasanya kalau di dalam kehidupan nyata, guru itu kan tukang hukum. Biasanya seperti itu yang pertama. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, artinya bisa diajak curhat muridnya. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, ketika tidak mengerjakan PR, maka kita beri hukuman anak sampai lupa pelajaran atau apa. Itu merupakan sebuah hukuman. Misalnya berdiri di bawah tiang bendera ataupun berdiri di depan kelas tadi. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, misalnya kelas 6 itu rame, kemudian saya berkata kepada mereka, Mas, Mbak, buat tolong, rasanya Pak Teguh toh, monggo Pak Teguh sebenarnya Pak Bol. Nah, itu membuat rasa bersalah. Akhirnya mereka terdiamnya itu tadi seakan-akan mereka merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengatur murid melalui persuasi. Jadi artinya kita meskipun kita sebagai seorang teman, tetapi kita juga harus ada batasannya antara guru dengan murid, karena
terkadang ada murid yang merasa nyaman bercerita kepada gurunya daripada ke kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Jadi ketika kita sebagai guru kita mengawasi, misalnya pada hari Senin tidak ada yang tidak menggunakan ikat pinggang, itu mengawasi. Mengawasi berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan. Misalnya aturannya di sekolah kita menggunakan ikat pinggang, kemudian kita mengawasi anak-anak ada yang tidak menggunakan ikat pinggang, tidak ya. Nah, seperti itu adalah mengawasi. Kemudian yang keempat, yang kelima itu adalah manajer. Titik ini merupakan titik tertinggi atau titik yang paling baik dari seorang guru, di mana manajer itu adalah sebagai merespon yang menentukan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nanti berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang segitiga restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau pengukur, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa pada kamu. Kemudian teman, ayolah yang terkait buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya dan apa konsekuensinya? Tegas. Kemudian kalau manajer, seorang pemimpin yang baik atau manajerial yang baik adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu Pak, misalnya. Kira-kira kalau kamu tahu, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu kita tanyakan bagaimana anak-anak mau menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu. Ya, ini adalah posisi kontrol. Mari kita lihat Bapak Ibu ke depan, kemudian kita cermati apa yang sudah saya tuliskan di depan. Dari motivasi, kemudian identitas yang gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas dengan keberhasilan atau sukses, kontrol dari luar, dan juga identitas keberhasilan atau sukses, kontrol dari diri sendiri, yaitu menghargai diri sendiri. Yang berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apakah itu dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Intinya, restitusi itu adalah sebuah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan dan membuat dirinya lebih baik dari saat ini. Itu intinya dari restitusi. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kalau hukuman seperti yang saya sampaikan tadi, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, bisa menimbulkan rasa iri ketika kita memberikan kesuksesan dengan sebuah penghargaan, menghukum dengan semreke, merampas hak menghargai dirinya. Dulu mau boleh ya. Kemudian yang berikutnya, kalau konsekuensi tadi penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian kalau restitusi,
Bagaimana murid bertanggung jawab atas perilakunya? Fokus pada pemecahan masalah, bukan fokus pada sesuatu hal yang menghukum. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat dalam memperbaiki sebuah kesalahan. Lanjut lagi. Lanjut yang video. Dengan pause dulu. Yang berikutnya di sini saya punya sebuah video pause dulu, di mana ada satu contoh kasus yang saya selesaikan dengan sebuah segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita saksikan bersama untuk kasusnya.
Demikian tadi contoh kasus yang saya buat berdasarkan kejadian nyata baru. Jadi kasusnya tidak direkayasa tapi berdasarkan kejadian di tahun kemarin. Tapi untuk artis, perannya saya gantikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita perlu menciptakan keyakinan kelas? Sebagai contoh seperti ini. Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Itu namanya peraturan. Peraturannya menggunakan helm saat kendaraan. Nah, yang dinamakan keyakinan itu adalah nilai yang tersirat yang ada di dalam aturan tersebut. Contohnya, keyakinannya adalah tentang keselamatan ketika kita menggunakan helm jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi nilai keyakinannya pada aturan tersebut adalah keselamatan. Kemudian, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Karena apa? Keyakinannya adalah kita tentang kesehatan, yaitu agar diri kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, kemudian untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas itu yang pertama kita membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Prosesnya kita membuat kalimat peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas itu tidak boleh makan di kelas, tidak boleh rame. Nah, peraturan kelas kita ubah menjadi sebuah kesepakatan kelas. Artinya apa? Artinya dibuat menjadi kalimat yang positif, kalimat yang baik, tidak menggunakan kata tidak. Misalnya pada peraturan kelas tidak boleh terlambat, maka di kesepakatan kelas kita tuliskan tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas yang tersirat dari tepat waktu itu adalah apa? Yaitu tentang disiplin. Nah, itu proses pembuatan yaitu sebuah keyakinan kelas. Jadi kita membuat peraturan kelas, kemudian merubah peraturan menjadi kesepakatan, dan yang terakhir adalah membuat keyakinan. Jadi seperti itulah tahapan untuk menciptakan sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu intinya nilai yang tersirat dari apa peraturan ataupun apa kesepakatan kelas. Lanjut dulu. Nah, ini dokumentasi ketika kita membuat kesepakatan kelas di awal tahun pelajaran. Membuat peraturan dulu, kemudian kalimatnya dari anak-anak yang tidak menggunakan kata tidak dirubah menjadi kalimat yang positif, akhirnya terbentuklah kesepakatan kelas. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam menangani sebuah permasalahan ataupun kasus, di sini saya akan sedikit berbagi tentang yaitu menangani tentang solusi, bagaimana memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan.
Seandainya panjenengan semua menemui permasalahan-permasalahan, jadi bisa berlatih untuk menyelesaikannya sendiri. Yang pertama itu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang akurat dan dapat kita kasih. Jadi ketika kita mendapatkan aduan suatu kasus permasalahan, baik itu dari anak ataupun orang tua, maka tugas kita yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Jangan terburu-buru untuk memanggil anaknya terlebih dahulu, tapi kita kumpulkan sebuah informasi. Nah, kalau kita sudah menggali informasi sudah banyak, kemudian kita merasa sudah informasi tersebut sudah akurat dan sudah kita pelajari, yang kedua adalah baru memanggil dengan yang bersangkutan dengan cara PDKT ataupun pendekatan. Kemudian kita terapkan segitiga restitusi tadi. Jadi kita memanggil yang bersangkutan setelah dipanggil dengan cara pendekatan yang bagaimanapun, yang penting anak tersebut mau. Jangan kita sesuaikan dengan karakter anak. Ketika anaknya bisa dipanggil secara langsung, Mas Merikio, Renio, Mbak Renio, kita kerjakan tidak apa-apa. Tetapi ketika anak itu mempunyai karakter yang tertutup, ketika melakukan suatu kesalahan, permasalahan, tetapi ketika melihat kita sudah takut, maka jangan dibuat takut dulu. Kita dekati dengan cara pendekatan, kemudian kita alihkan. Entah bagaimana caranya, yang penting anak itu mau terhadap kita terlebih dahulu. Jangan menyinggung masalah yang akan dibahas, tapi kita ajak muter-muter kemana, kita beri pertanyaan intinya yang menyangkut tentang kehidupannya anak tersebut. Kemudian kita identifikasi antara informasi yang kalau sudah anak itu sudah kita dapatkan, kita di sebuah ruangan tersendiri, jangan kita langsung bertanya permasalahannya, tapi kita tanyakan sarapan atau belum tadi, kemudian kemarin kegiatanmu apa. Intinya kita putar terlebih dahulu agar anak itu merasa nyaman untuk bercerita terlebih dahulu, kemudian baru kita tanya, dialirkan untuk keterkaitan antara permasalahan tadi. Kita identifikasi antara informasi yang didapat dari orang-orang, kemudian dari sumber yang lain yang akurat tadi, kita kaitkan dengan informasi dari yang bersangkutan. Kira-kira sudah sesuai atau belum? Kalau belum, tugas kita menggali bagaimana caranya bisa menemukan titik terangnya. Kemudian yang terakhir, kalau sudah menemukan titik terang, baru kita menemukan solusi dari jawaban yang bersangkutan dan kita ajak berdiskusi. Mungkin sedikit itu yang bisa saya berikan terhadap trik solusi dalam menghadapi ataupun memecahkan sebuah permasalahan, baik itu permasalahan antara wali murid ataupun siswa di sekolah. Lanjut Bu. Ya, mungkin hanya itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, tolong diminimasi dulu, terus dibuka dan ya, ada pikir sedikit. Mari Bapak Ibu kita ikuti gerakan yang ada di depan ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Teguh Wiono, Sarjana Pendidikan Praktik Baik yang luar biasa sekali ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Teguh tadi bisa memberikan semangat lagi kita sebagai guru dan juga bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Berhubung demi acara sudah selesai, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, selalu. Jangan lupa.